Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan-Mu. Kami sadar keberadaan kami adalah anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 12 ayat 1-2 bagian A. Tertulis demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara yang dikasih Tuhan, berjalan kaki sangat baik untuk kesehatan tubuh. Setiap orang dianjurkan berjalan sebanyak 10.000 langkah setiap hari. Namun berjalan kaki yang sehat itu menjadi tidak baik apabila dilakukan sambil chatting atau browsing di handphone, karena berpotensi menimbulkan kecelakaan. Di Amerika Serikat, data menunjukkan bahwa rata-rata ada 11.000 kecelakaan yang tercatat setiap tahunnya akibat orang berjalan kaki sambil mengirim atau membaca pesan teks melalui handphonenya. Kita tidak punya data tentang hal ini untuk Indonesia, tapi diperkirakan juga cukup banyak. Kecelakaan ini ada berbagai macam bentuknya. Ada yang terjatuh, menabrak tiang, tersenggol mobil, dan sebagainya. Di antara 11.000 kecelakaan itu, 5.000 lebih diantaranya menyebabkan kematian. Otak kita manusia tidak bisa memusatkan perhatian pada beberapa hal dalam satu waktu. Sekalipun kita mungkin tergolong orang yang multitasking, tapi kita pada dasarnya hanya bisa berfokus dengan baik pada satu hal dalam suatu saat. Kasus-kasus kecelakaan yang terjadi saat berjalan kaki ini disebabkan karena tidak fokus pada jalanan dan situasi di sekitarnya. Saudara dikasih Tuhan, dalam perjalanan iman kita selama hidup di bumi ini, kita juga perlu menjaga fokus pada Tuhan agar tidak mengalami hal-hal yang tidak baik, bahkan kebinasaan. Dalam Ibrani 12 ayat 1-2 ini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di ayat ini kita diibaratkan seperti sedang berlomba, dan perlombaan ini berkaitan dengan langkah-langkah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan fokus, teralihkan kepada hal-hal lain yang disebutkan di sini, yaitu semua beban dan dosa. Dosa dapat membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Beban-beban hidup, kekhawatiran dan ketakutan ataupun kesenangan dunia dapat membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita perlu berhati-hati karena fokus yang salah dapat membuat kita terjatuh dan terseret oleh dunia ini. Ibarat seperti kacamata kuda yang membuat seekor kuda lurus memandang ke depan, tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Mari kita pakai kacamata iman yang membuat kita terus fokus memandang kepada Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita, dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab serta aktivitas kita setiap hari. Ingatlah selalu akan Tuhan, pegang firman-Nya dan taat melakukan kehendak-Nya. Jangan melupakan Tuhan, kasihi Dia dengan segenap hati kita, dan lakukan segala sesuatu dengan berfokus pada Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan,
Kalau selama ini kita sudah seperti domba yang terhilang karena berbagai pengaruh dunia ini, dan kita sudah kehilangan fokus pada Tuhan, mari saat ini perbaiki fokus kita. Arahkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, yang menegur, mengingatkan, mengajar kami untuk kami memperbaiki fokus hidup kami. Seringkali kami sudah teralihkan dengan berbagai hal dunia ini. Bahkan dosa dan segala beban hidup membuat kami teralihkan dari fokus yang benar. Kami tidak lagi tertuju kepadamu, tapi kami tertuju kepada dunia ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa terarah kepadamu. Mata rohani kami memandang Engkau senantiasa, sehingga apapun situasi dalam kehidupan kami tidak goyah, karena kami senantiasa memandang-Mu, terarah kepadamu Tuhan Yesus, memandang pada kekekalan, dan kami tetap kuat teguh dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kuatkan kami selalu, dan pimpin kami Roh Kudus. Berkatilah kami dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan memimpin dan menuntun kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa yang disampaikan, setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang mengerti, dan biarlah Tuhan melawat kami, menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan. Ada berkat sukacita, damai sejahtera yang melimpah, yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.